Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly meminta DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Menkumham Yasona Laoly berharap agar RUU Narkotika ini dapat selesai sebelum tahun 2024. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memprioritaskan penuntasan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang direncanakan akan digabung dengan Undang-Undang Psikotropika. Sebelumnya, sudah terdapat panja atau tim yang dibentuk oleh DPR. Akan tetapi, pembahasan mengenai RUU Narkotika sempat ditunda untuk sementara waktu guna membicarakan lebih lanjut terkait dengan penggabungan Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Psikotropika. Menkumham Yasona berharap agar Undang-Undang Narkotika ini dapat selesai sebelum 2024 untuk menjadi peninggalan Komisi 3 DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM periode ini. Kita harapkan dampaknya juga akan ada ke pengelolaan. Jadi KUHP sudah kita sahkan, semua ini legacy daripada Komisi 3. Undang-undang pemasyarakatan sudah kita sahkan, ini undang-undang besar yang menjadi legacy kita semua Komisi 3. Kalau bisa kita selesaikan undang-undang narkotika, ini betul-betul satu capaian signifikan dalam, termasuk di dalamnya dalam penguatan criminal justice system, integrated criminal justice system. Jadi kita harapkan bisa kita lakukan. Terlebih, RUU Narkotika masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2020 hingga 2024. Revisi Undang-Undang Narkotika sempat ramai dibicarakan, khususnya setelah tragedi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Undang-undang ini dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya jumlah tahanan yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan jumlah tahanan yang melebihi kapasitas lapas, perubahan terhadap undang-undang ini juga akan menggabungkan Undang-Undang Psikotropika di dalamnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin mengajak semua pihak untuk mempercepat laju ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunjungan kerja Wapres dalam rangka percepatan ekonomi syariah bagi Pemprov Aceh. Percepatan ekonomi syariah diwujudkan dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Wapres menilai percepatan ini perlu adanya komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Wapres mengatakan saat ini telah hadir 12 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten. Kemudian dilanjutkan di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Keberadaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat menambah penguatan ekonomi syariah. Selain dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta menjadi faktor pendukung laju ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Wapres pun meminta kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan akselerasi ini. Akselerasi ekonomi syariah secara tidak langsung turut mendorong perkembangan Indonesia sebagai pusat industri halal 2024. Kita berharap di Aceh akan menjadi model pengembangan ekonomi syariah yang cukup signifikan, dan UIN Areniri sebagai pusat kajian bukan hanya untuk Indonesia, untuk Aceh, bahkan juga untuk kawasan. Ya, ini saya kira Anda juga akan memberi pengaruh ke negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, dan ke India, ke Bangladesh, saya kira itu. Selain itu, pemirsa, Wapres juga mengimbau kepada pemudik yang menggunakan sepeda motor agar dapat memanfaatkan acara mudik gratis yang tengah disediakan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta. Hal ini bertujuan mengurangi angka kecelakaan saat mudik Lebaran Idul Fitri pada tahun ini 1444 Hijriah.
Dalam rangka menghadapi mudik lebaran tahun 2023, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas mudik gratis dari pemerintah maupun dari berbagai perusahaan, terutama bagi para pemudik yang biasa melakukan perjalanan mudik lebarannya dengan menggunakan sepeda motor. Hal tersebut juga didukung dengan kehadiran program Mudik Gratis 2023 yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan untuk menekan jumlah pemudik yang mengandalkan sepeda motor guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun saat ini, Kemenhub juga sudah mencatat bahwa jumlah pemudik dengan sepeda motor diprediksi mencapai 25,13 juta orang atau sekitar 20,3% dari total prediksi pemudik yang mencapai 123,8 juta orang. Sejak pendaftaran Mudik Gratis 2023 dibuka pada 13 Maret lalu, kuota yang tersedia sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus telah terpenuhi. Kemenhub tidak menutup kemungkinan pendaftaran tersebut kembali dibuka apabila ada pendaftar yang tidak melakukan validasi dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan adanya program Mudik Gratis 2023, Wapres berharap angka pemudik dengan sepeda motor dapat berkurang secara signifikan. Pemerintah juga sudah menyiapkan di jalan-jalan, kemudian angkutan, semuanya itu sudah dipersiapkan. Jadi semua jalur-jalur udara, darat, laut itu sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk pengamanan oleh pihak kepolisian, itu semua sudah. Termasuk juga antisipasi terhadap yang mudik menggunakan motor, yang memang banyak kecelakaan ya. Sekarang ini kan banyak dilakukan mudik gratis. Mudik gratis ini dilakukan oleh pemerintah juga, oleh pemerintah daerah, oleh berbagai komunitas ya. Ini maksudnya itu supaya mereka tidak mudik pakai motor. Jadi ada mudik gratis, bis-bis yang disediakan untuk mereka yang mudik. Ya. Tetapi kemungkinan juga masih ada ya. Karena memang yang akan, oleh karena itu kita himbau supaya dia betul-betul menjaga diri dan mempersiapkan diri kalau mudik pakai motor. Ya, sebab itu berbahaya ya. Kalau bisa memang pemerintah meminta jangan pakai motor. Karena itu ada pergerakan untuk mudik gratis itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Digital Technology and Innovation Award 2023 hadir menjadi ajang apresiasi, mulai dari toko hingga perusahaan penggerak transformasi digital. Dengan tema Prioritizing Digital Technology Transformation to Win the Global Competition in a Post-Pandemic World, di acara tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kominfo Republik Indonesia Hari Budiarto, mendapatkan penghargaan pada Digitech Award 2023, kategori The Best Chief Digital Transformation in Government Institution. Majalah Etek bekerjasama dengan 40 BUMN, Kementerian Ristek Dikti, DRN, dan juga BRIN dalam menyelenggarakan Digitech Award 2023 yang mengangkat tema Prioritizing Digital Technology Transformation to Win the Global Competition in a Post-Pandemic World. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo Hari Budiarto yang juga mendapatkan penghargaan pada Digitech Award 2023 dalam kategori The Best Chief Digital Transformation in Government Institution menyebutkan, acara ini dalam wujud memberikan apresiasi kepada perusahaan, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional yang menerapkan transformasi digital pada perusahaannya sehingga mampu memperbaiki proses bisnis menjadi sederhana. Acara hari ini itu kan adalah ada dewan juri ya. Dewan juri itu memilih perusahaan-perusahaan atau BUMN siapa yang melakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu adalah bagaimana perusahaan tadi itu bisa memperbaiki proses bisnisnya. Proses bisnisnya menjadi sederhana dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi. Kemudian dia bisa menambahkan profit gitu. Profit dari perusahaan tadi dengan memperbaiki proses bisnis yang berbasis digital. Sama orangnya juga yang punya mindset digital gitu. Chairman of iTech Magazine Digital Award 2023 Irnanda Laksanawan menyebutkan, adapun pemenang terdiri dari 36 perusahaan yang diseleksi dari 400 perusahaan yang dinilai dari berbagai parameter dan diharapkan mampu untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara.
adanya award ini sudah sekitar 5 tahun dan didukung oleh banyak perusahaan yang cukup ternama, bank-bank besar seperti Mandiri, ada Artagraha dan lainnya, ada Bank BPD dari Kalteng, dari Sumatera Utara, dari Kaltim, dari Jawa Timur dan lainnya. Jadi menurut saya ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Saya yakin perusahaan kita banyak yang seperti ini dan kami siap untuk bersinergi kerjasama, membuat rating, membuat standarisasi bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa survive ke depan. Advisory Board of Digitech Award 2023 Aswin Sasongko berharap kedepannya perusahaan akan terus meningkatkan bisnisnya dan saling berdiskusi dengan perusahaan lain. Sederhana aja itu, yaitu supaya institusi yang ikut itu bisa sharing knowledge dengan yang lain, dengan juri juga, dan dengan demikian kita harapkan mereka lebih bisa mengembangkan digitalisasi di institusinya sendiri. Dan jangan lupa digitalisasi ini pada saat ini sedang menjadikan tren ke depan, perkembangannya demikian cepatnya, dan kalau Anda nggak melaksanakan ya nggak melaksanakan baik, ya yuk ketinggalan itu aja. Sekarang setiap hari kita semua order taksi pakai digital, bayar pakai digital, dan kemudian ke depan terus berkembang terus, dan kalau kita nggak mengikuti perkembangannya ya Anda ketinggalan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Tameng Pelindung Pekerja Rumah Tangga. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.